Satu. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar di Rantau Perapat, awali hari dengan Al-Quran agar bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada hari yang berbahagia ini masih diberi kesempatan dan kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara kajian Ba'da Subuh Gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani Senin 14 Oktober 2024. Solawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Al-Hasani yang berbahagia. Pagi hari ini kita akan menyimak uraian surat Al-An'am ayat 40 secara gramatikal dengan Mic-nya mic-nya Berita Kusuma. Mic Ibu ketutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Al-Hasani yang berbahagia. Pagi hari ini kita akan menyimak uraian surat Al-An'am ayat 40 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Adrianis Idris dari kelas M1. Sebelumnya kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Berita Kusuma. Ya, alhamdulillah senang sekali melihat Buya dan Umi pada pagi hari ini Alhamdulillah. sehat dan cerah ceria. Semoga Allah selalu limpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada Buya dan keluarga sehingga Amin, amin Buya ya Allah. dapat selalu membimbing kami dalam mempelajari Al-Quran. Kita sapa juga Ibu Adrianis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Adrianis. Waalaikumsalam Bu Rita Kusuma. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Sehat ya, baik Bu Bu. ya? Mohon doanya ya Bu. Alhamdulillah. Ya, sepertinya Ibu sudah sangat siap untuk mendampingi Buya pada pagi hari ini ya, Bu Adrianis ya. Insya Allah. Kami dari tim MC pagi hari ini mensupport Ibu dengan mengenakan jilbab yang senada dengan Ibu. Dan Pak Helmi juga bajunya senada dengan jilbab Ibu pada pagi hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita persilahkan kepada Buya dan Ibu Adrianis untuk menguraikan surat Al-An'am ayat 40. Kepada Buya dipersilahkan. Syukuran Berita. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu.
Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita punya kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus untuk menjauhi larang-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga semua aktivitas kita bisa berjalan baik dan sempurna. Dan pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, tutur kata kita, perbuatan kita, tindakan kita punya nilai ibadah kepada Allah. Kita tidak mau lagi perbuatan kita ada yang mengandung nilai maksiat. Dan pada pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah untuk mencintai Al-Quran. Dan kita berharap nanti di yaumil hisab, Allah memanggil kita dengan panggilan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Dan dalam surga pun kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita, apa alasan kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama teman-teman yang dia cintai. Kita buktikan kita cinta Allah, cinta Rasul dengan cinta Al-Quran. Karena Rasulullah tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan pangkat dan jabatan, yang beliau wariskan kepada kita adalah Al-Quran yang ada di kita sekarang. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat ke-40 yang kita bersama Bu Adrianis. Assalamualaikum Bu Adrianis. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Bu Adrianis di mana posisi Bu Adrianis? Di Jambi Bu ya. Alhamdulillah. Ibu Adrianis yang kapan masuk Al-Sani Bu? Oktober 2003 Bu ya. Oh, siapa yang ngajak dulu? Bu Afrizal Bu ya. Bu Afrida. Apa hubungan dengan Bu Afrida tuh? Dulu waktu kuliah satu kos Bu ya. Satu Oh, kelas. satu kos Bu Afrida ya. Ya, Kabarnya suami Bu Adrianis sakit sekarang. Iya Bu ya, ini habis ini nanti langsung berangkat Bu Oke, baru. cepat sembuh ya. Iya amin, amin. Oke. Surat Al-An'am ayat 40 siap ya Bu ya? Insya Allah Bu ya. Oke, baik. Kalau gitu waktu dan tempat dipersilakan ke Pak Adrian. Silakan. Pelan dan santai aja Ibu ya. Iya, ya, Insya Allah Bu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di Zoom yang mulia pagi ini. Kita bersama, kita berkumpul dan kita disatukan oleh Al-Qur'an yang mulia. Semoga kita selalu bersama sampai akhir hayat kita sehingga
insya Allah juga sampai ke surganya Allah. Kita ikut bersama Buya. Pada kesempatan yang mulia ini juga, marilah kita kirimkan salawat dan serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiada bisa dilukiskan dengan kata-kata rasa syukur saya dipertemukan Allah dengan majelis ilmu ini. Belajar menerjemah Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang cukup mudah dipahami, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, akan memiliki kemampuan untuk menerjemah Al-Quran. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, atas rahmat dan karuniamu ini. Terima kasih juga kepada Buya. Terima kasih yang tulus juga untuk Buya sebagai penemu, penyusun, pembimbing sekaligus pengajar yang selalu bersemangat, penuh kesabaran, membimbing kami sebagai muridnya. Meski murid-muridnya bertanya berkali-kali hal-hal yang sama, tapi wajah beliau biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan air wajah beliau, walaupun ditanya berkali-kali. Semoga Buya mendapat keistimewaan dalam pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada guru pembimbing kelas M2 yang selalu setia mendampingi kami. Meski sering kelas malam kami berakhir lewat, kadang-kadang juga sampai jam 11. Tapi beliau, guru pembimbing kami, tetap sabar. Semoga menjadi amal ibadah yang tiada putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada pengurus kelas yang begitu semangat selalu membantu anggota-anggota kelas. Juga kepada serikandi-serikandi PPT kami di kelas M2, Bu Cici, Bu Erma, Bu Vera, yang selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan. Kepada juga sahabat-sahabat soleh-soleha di kelas M2, yang selalu saling support dan saling mendoakan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru tahsin yang sabar, yang ulet membimbing kami dalam belajar di kelas tahsin. Makin terasa nikmat membaca Al-Quran dan karena membaca huruf-huruf yang kita baca sewaktu membaca Al-Quran sudah mendekati kebenaran. Terima kasih, semoga menjadi amal ibadah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih pada bapak-bapak pengurus Al-Hasani, kesiapan Zoom, kesiapan segala sesuatunya, sehingga setiap pagi kita bisa menikmati Zoom, belajar dengan lancar, dengan penuh nikmat karena jasa-jasa beliau. Mudah-mudahan Allah juga membalasnya dengan berlipat ganda. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita istiqomah selalu berada di Al-Hasani. Baiklah, saya akan menguraikan ayat surat Al-An'am ayat 40. Pertama, akan saya bacakan dulu ayatnya terlebih dahulu. Uraian gramatikal surat Quran surat Al-An'am ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'ata azabullahi aw atatkumus sa'atu awairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Quran surat Al-An'am
ayat 40 dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 14. Bagian kedua, penggalan 15 sampai 17. Penggalan Quran Surah Al-An'am ayat 40 adalah sebagai berikut. Penggalan 1, Qul. Penggalan kedua, A. Penggalan ketiga, Ro'aitakum. Penggalan keempat, In. Penggalan kelima, Ata. Penggalan keenam, Kum. Penggalan ketujuh, Azabullahi. Penggalan kedelapan, Au. Penggalan kesembilan, Atats. Penggalan ke-10, Kumu. Penggalan ke-11, As-Sa'atu. Penggalan ke-12, A. Penggalan ke-13, Ghairallahi. Penggalan ke-14, Tad'una. Penggalan ke-15, In. Penggalan ke-16, Kuntum. Penggalan ke-17, Shodiqina. Baiklah, akan coba mengurainya. Penggalan pertama, Qul. Bentuknya kata kerja perintah, cirinya ada sukun di akhir kata. Kakak B berasal dari kakak SAD, Takulu. Dibuang ciri kakak SAD-nya, ta, tinggal Kulu. Karena huruf pertama hidup, maka tidak perlu alif penolong. Dan sukunkan huruf terakhir menjadi Kul. Dua sukun berdekatan, satunya menghilang menjadi Kul. Pelakunya anta, akar katanya koala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya menjadi koala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan kedua, A. Bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ketiga, ro'aitakum. Bentuknya kata kerja lampau, aslinya ro'aitum. Disisip dengan huruf K sebagai bentuk penekanan. Ciri KKL-nya ada tum di akhir kata, menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya ro'aya merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia yang kemunculannya di dalam Al-Quran lebih kurang 90%. Merupakan hasil penelitian Ustadz Rizal Al-Hasani, ada di muka buku materi halaman 33. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 136. Artinya seperti pendapat kalian. Penggalan keempat, in. Bentuknya huruf bermakna, artinya jika. Penggalan kelima, ata. Cirinya ada fathah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya ataya, dibaca ata. Merupakan salah satu dari 4 kata
yang mempunyai dua huruf ya yang kemunculannya di dalam Al-Quran lebih kurang 90%. Merupakan hasil penelitian Ustaz Rizal Al-Hasani, ada di buku materi halaman 33. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 33. Artinya dia telah datang. Penggalan ke-6, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-7, azabullahi, bentuknya kata benda Ini majbuk. berarti. Ciri kata benda majbuknya, kata benda pertama tidak ada alif dan tanwin. Kata kedua, Allahi. Kata benda pertama, azabu. Bentuknya kata benda superlatif subjek tunggal, subjek dari ata. Aslinya azabun. Karena bermajmuk menjadi azabu. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri superlatifnya ada fathah panjang antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya azuba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 259, artinya azab. Kata kedua Allahi, artinya Allah. Arti kata benda majbuk azabullahi, azab Allah. Penggalan ke-8, au, bentuknya huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-9, attach, cirinya ada tasukun di akhir kata, menunjukkan pelakunya iya. Bentuknya belum disebut gak dia? Bentuknya apa tadi? Apa? Bentuknya Oh, kakak. iya, bentuknya kakak. Oh iya. Attach, bentuknya kata kerja lampau. Ya. Cirinya ada tasukun di akhir kata, menunjukkan pelakunya hia. Akar katanya ataya, dibaca ata. Merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai dua huruf ya yang kemunculannya di dalam Al-Quran lebih kurang 90%, merupakan hasil penelitian Ustaz Rizal Al-Hasani, ada di buku materi halaman 33. Polanya fa'ala, artinya dia telah datang. Penggalan ke-10, kumu. Aslinya merupakan bentuknya kata ganti, aslinya kum. Karena bertemu dengan sukun di depannya, maka untuk memudahkan membacanya, diberi harokat menjadi kumu. Artinya kalian. Penggalan ke-11, as-sa'atu. Bentuknya kata benda pelaku aktif, subjek jamak, merupakan subjek dari attach. Cirinya kata benda, ciri kata bendanya ada al dan tamarbutoh. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola, ciri subjeknya doma, ciri jamaknya sesuai pola, lihat kamus. Akar katanya sawa'a menjadi sa'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata bendanya, kata benda tunggalnya sa'iun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'latun.
Ada di Kamus Munawir halaman 678. Artinya kiamat. Penggalan ke-12 A, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah? Penggalan ke-13 ghairallahi, bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif dan tanwin. Kata kedua Allahi, kata benda pertama ghairah, bentuknya kata benda khusus objek. Ciri kata benda khususnya sesuai pola. Ciri objeknya fathah. Akar katanya ghairah menjadi woroh. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lu. Ada di Munawir halaman 1025 dan 1026, artinya selain. Kata kedua Allahi, artinya Allah. Arti kata benda majmuk ghairallahi, selain Allah. Penggalan ke-14 tad'una, bentuknya KKSAD, cirinya ada ta di awal kata, waw sukunah di akhir kata. Menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya dawa'a menjadi da'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harakat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 127. Artinya kalian sedang akan menyeru. Arti Quran surat Al-An'am ayat 40 bagian pertama, katakanlah oleh engkau, seperti apakah pendapat kalian jika azab Allah datang kepada kalian atau hari kiamat datang kepada kalian, apakah kalian akan menyeru selain Allah? Penggalan ke-15 in, bentuknya huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-16 kuntum, bentuknya kata kerja lampau, Ya Allah. cirinya ada tum di akhir kata, menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola full, domah sukun. Maka tambahkan huruf waw di tengah, dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 386. Kalian adalah, artinya kalian adalah. Penggalan ke-17 sodiqina, ciri kata bendanya sesuai pola. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama fathah panjang dan huruf kedua kasroh. Ciri objeknya sesuai pola. Ciri jamaknya ya sukuna di akhir kata. Akar katanya sodako. Pola kata kerjanya fa'ala
Kata benda tunggalnya sodiq, sodiqun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'ilina. Ada di Mahmud Yunus halaman 214. Artinya orang-orang yang benar. Arti Quran surah Al-An'am ayat 40 bagian kedua. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Arti Quran surah Al-An'am ayat 40 secara keseluruhan. Katakanlah oleh engkau, seperti apakah pendapat kalian jika azab Allah datang kepada kalian atau hari kiamat datang kepada kalian? Apakah kalian akan menyeru selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar? Alhamdulillahirabbil alamin. Benar Allah segala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana rasanya Bu Adrianis? Sementara pulang merupiah. Bagus. Pulang seterusnya ya. Amin. Insya Ini tampilan yang berapa ini? Tampilan kedua, Bu ya. Oh, lebih baik dari yang pertama, santai ya, tenang. Iya, Bu ya. Nah, Ada tenang Bu itu ya. penting kan. Iya. Walaupun tadi masih ada satu putus dakwah apa saya. Iya. Nggak apa-apa, udah mantap, tuntas ya. Amin. Dan Bu Adrianis istiqamah ya. Iya, ya amin Dan ya salam Allah. keluarga, mudah-mudahan cepat sembuh keluarganya ya. Amin ya Allah. Makasih Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat ke-40 ya. 40. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Rasanya kata kul ini insya Allah ya. Kita semua udah tahu ya. TKP itu ya. Katakanlah. Araitakum. Ini araitakum ini Bu Zul sudah angkat tangan bertanya kayak ini. Jadi araitakum ini betul-betul merupakan sebuah kata yang baru pertama saya temukan ini. Saya pikir antara araita dan kum objek kata enggak. Raitakum satu kata berasal dari raitum. Ka itu sisipannya. Jadi ka itu seperti atau bagaimana? Seperti apa raitum pendapat kalian? Jadi katakanlah apakah seperti pendapat kalian? Jadi diterjemahkan katakanlah seperti apa pendapat kalian atau bagaimana pendapat kalian? Jika atakum azabullah. Jika azab Allah datang kepada kalian. Atau atas kumusa atau hari kiamat datang kepada kalian. Jadi azab Allah datang atau hari kiamat datang, bagaimana pendapat kalian? Aghairallahi tad'una. Apakah kalian menyeru kepada selain daripada Allah? Apakah masih ada Allah yang lain? Tentu kalau kita orang Muslim jawabnya tidak. Kita selalu menyeru kepada Allah. In kuntum, jika kalian adalah sadikina, orang-orang benar. Jadi kita percaya betul bahwa hari kiamat akan datang, azab Allah akan datang jika kita melanggar perintah-perintahnya. Dan kita selalu membenarkan bahwa kita selalu bermohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi uraian surat Al-An'am ayat 50. Lagi pada hal-hal yang salah ucap, salah kata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Ibu Rita Kusuma sebagai moderator kami kembalikan. Silakan Bu Rita Kusuma. Ya, terima kasih Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Demikian tadi uraian surat Al-An'am ayat 40 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Rizal Al-Hasani dan Ibu Adrianis Idris yang telah menguraikan dengan sangat lancar dan baik sekali. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat